What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang, and big congratulations kepada Dwight Howard yang hari ini masuk ke dalam Hall of Fame untuk Orlando Magic. Well deserved banget sih, ini jelas adalah salah satu center terbaik dalam sejarah Orlando Magic. Dan terakhir harus ditutup tuh dengan Play That Song, Orlando Magic, Orlando Magic, woo. Oh my god, that's one of my favorite song sih di NBA. Dan malam penghormatan Dwight Howard ini berakhir manis sih, di mana Orlando Magic berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers. Lakers kenapa tiba-tiba jadi bapuk nih guys? Mereka kalah 3 kali beruntun. Jadi di video kali ini pastinya kita akan discuss nih kira-kira apa yang menyebabkan Lakers kalah-kalah terus. Dan Phoenix Suns malah berbeda nih, kayak Phoenix Suns baru aja menemukan formulanya nih. Formula mungkin nanti mereka bisa sukses di play-in tournament ataupun di playoff. Dan nanti gue juga akan spill kira-kira apa nih menjadi kunci kebangkitannya Phoenix Suns. Dan terakhir, pasti banyak lah di sini yang pengen bahas tentang Clippers gue. Karena Clippers gue kena sweep sama OKC regular season ini. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini. Semoga Timeoutnya masih tetap rame ya. Karena gue yakin pada nonton bola semua nih. Pada nonton Timnas Indonesia lawan Bahrain. Semoga Timnas kita hari ini tidak mengecewakan lah. Semoga bisa mengalahkan Bahrain dan tetap lolos ke Piala Dunia nanti ini. Jadi good luck untuk Timnas sepak bola kita. And once again, thank you so much guys sudah menonton Timeout hari ini. Pastikan kalian tekan like, please nonton secara full guys, itu akan sangat membantu sekali. Dan jangan lupa juga untuk nonton vlog gue dari Solo guys. Baru gue upload pertandingan terakhir Malik Dime bersama Dewa United guys. Jadi kalian bisa lihat lah pokoknya semua behind the scenes ya dari vlog tersebut. And once again, thank you so much guys for watching. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama, di mana the Phoenix Suns is rising guys. Gila, mereka lagi menang 4 kali secara beruntun sekarang ini. Dan hari ini pun juga mereka mengalahkan Milwaukee Bucks guys. Milwaukee kalah 108-106 thanks to a very big 3-point shot dari Kevin Durant dan juga game winning shot dari Devin Booker at the end. Dua superstar dari Phoenix Suns hari ini step up ya. Dan menurut gue dua superstarnya mereka ini kalau mainin berdua doang ya di lapangan ya, nggak ada Bradley Beal ya. Itu kompak banget dan juga complement each other sih menurut gue. KD lagi heating up sih guys. KD udah mode playoff nih. Udah masih nge-tweet nggak ya? Tapi kayaknya udah mode playoff banget, serius banget. Karena akhir-akhir ini poinnya dia selalu tinggi banget. Dan hari ini pun dia 38 poin, 8 rebound dan juga 5 assist. Dengan Devin Booker hampir triple-double dengan 19 poin, 7 rebound dan juga 12 assist. Selain itu of course rookie-nya mereka Ryan Dunn step up again with 12 points and of course a nasty slam in front of Giannis Antetokounmpo. Plus the N1, he punch it in depan Giannis tadi ini. Dan menurut gue Ryan Dunn itu adalah the closest thing to Mikal Bridges guys. Jadi kayaknya Phoenix Suns sudah menemukan tuh that 3&D sih di dalam Ryan Dunn. Dan kenapa sih Phoenix Suns kok tiba-tiba bisa jago? Nah, ini gue mau kasih kalian tahu nih alasannya nih. Kalau menurut gue, yang pertama adalah Coach Bud is coaching to win. Dia udah nggak taruh tuh line-up yang aneh-aneh lagi sih. Dan yang kedua, it's a blessing in disguise. Dengan si Bradley Beal-nya cedera, absen. Dan menurut gue nggak usah balik lagi sih sampai next season. Biar nggak merusak dynamics-nya si Phoenix Suns. Ini membuka peluang untuk para pemain mudanya mereka seperti Ryan Dunn, lalu juga Colin Gillespie, and of course juga Oso, itu untuk bisa mendapatkan opportunity bermain serta earn some minutes from Coach Bud. Dan ternyata pemain-pemain muda ini tidak mengecewakan guys. They play really hard, they play defense, dan yang pasti mereka complement Devin Booker dan juga Kevin Durant. Karena pemain-pemain ini sebenarnya kan nggak butuh bola ya. Mereka nggak butuh bola, mereka ya kasih aja lah main defense dan juga kasih bolanya ke skorernya mereka aja. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue ini yang membuat Phoenix Suns sekarang ini sedikit mengerikan karena semua pemainnya mungkin sudah tahu role-nya mereka sekarang ini. Tapi Phoenix Suns masih fighting for the 10th position. Mereka lagi fight dengan Dallas Mavericks, dengan Sacramento Kings. Mungkin aja bisa jadi 10th seed yang paling mengerikan sih Phoenix Suns karena
mereka di beberapa game terakhir ini ya mereka ngalahin tim yang hot streaking kayak Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, hari ini Milwaukee Bucks walaupun tanpa Damian Lillard tapi tetap aja sih menurut gue it was a very big win. Ini juga pastinya akan terus nge-boost confident levelnya para pemain Phoenix Suns. Tapi gue cuma penasaran sih kira-kira berapa lama nih Phoenix Suns akan jago nih sebelum nanti ribut-ribut lagi. Ya harusnya sih enggak lah ya, harusnya sih Phoenix Suns sekarang ini kayaknya udah menemukan formulanya yang pas untuk mereka bisa mendapatkan banyak kemenangan di 10 game terakhir ini. Milwaukee Bucks tadi Giannis sih mencetak 31 poin dan 10 rebound. Brook Lopez juga double-double, 23 poin dan 10 rebound. Tapi memang tadi play terakhirnya gue gak jelas sih. Kayaknya Giannis deh ngacoin sih tadi. Kayaknya mereka tuh pengen ke Giannis, cuma gue gak tahu kayak Giannis blew up the play. Akhirnya end up dengan turnaround jumper dari Brook Lopez, which is not a good shot. But ATO-nya gue gak ngerti sih ATO dari si Doc Rivers. But yeah. Big win tadi untuk Phoenix Suns. And Lakers kenapa nih guys? Lakers hari ini kalah lagi loh sama Orlando Magic 118-106. 3 kali kekalahan secara beruntun sekarang ini. Apa Lakers pengen posisi 6 aja nih? Apa pengen posisi 6? Tapi untungnya sih timnya West lagi kompak nih. Timnya West lagi kompak karena hari ini pun juga si Minnesota kalah sama Indiana, Denver kalah sama Chicago. Jadi Memphis juga lagi kalah-kalah terus. Jadi Lakers masih bisa stay nih di posisi 4. Hari ini Lakers sih honestly dibantai sama duo mudanya Magic ya, si Franz Wagner 32 poin 8 assist, Paolo Banchero 30 points. Tidak ada jawaban sih, tidak ada jawaban dari para pemain Lakers itu bisa menghentikan kedua pemain ini. Tapi memang Lakers ini defense lagi bapuk banget sih guys. Itu adalah alasan kenapa Lakers lagi kalah-kalah terus. Padahal tadi tuh mereka sempat lead ya. 60-51 loh sebelum halftime. Habis itu kena run sama Magic di kuarter ketiga itu 41-15 kayaknya. Terus Magic langsung unggul 92-75 guys. Habis itu langsung bubar lah si Lakers. Padahal kemarin itu waktu lagi 8 game winning streak ya. Waktu lagi 8 game winning streak itu kayaknya oke banget ya defense Lakers. Kayaknya Lakers nih tanpa AD interior defense-nya masih oke. Tapi kayaknya mulai catching up ya. Apalagi juga kita tahu jadwalnya Lakers lagi gila banget sih sekarang. Wah ini game ke-8 dalam 10 hari. And of course they have to travel. Mereka harus terbang dari LA ke Orlando which is itu 5 jaman terbangnya. Dan juga ada time difference juga. Apakah mungkin udah mulai catching up juga gitu ke Lakers capeknya gitu. Jadi kayaknya sekarang ini udah tinggal pinter-pinternya si JJ Redick aja ya. Rotasi ataupun juga mengistirahatkan beberapa pemain bintangnya. Tapi ya itu defense sih. Defense-nya lo bisa berasa tadi, apalagi tadi Jackson Hayes juga foul trouble, 5 foul. Interiornya tuh ya bisa diacak-acak sih. Dan apalagi ya lo kalau ngomongin defense, ada Luka, ada Austin Reeves. Itulah dua orang yang mungkin sering banget diincar juga sama lawan. And Luka di game ini tadi tuh banyak banget kayak berdiri off ball. Lo tahu kan Luka kalau berdiri off ball, nggak megang bola, ya defense-nya sedikit berkurang juga lah pastinya ya niatnya ya. Tapi gue juga tadi bingung sih sama rotasi JJ Redick ya. Dia cuma mainin Dalton Knecht kalau nggak salah cuma 4 menit. Ini it's a crime bro, mainin Dalton Knecht cuma 4 menit. Oh my god, what is going on? Apakah Dalton Knecht akan dijadikan senjata rahasia mungkin nanti di bawah playoff? Tapi gue nggak ngerti sih jujur sih sama game plan-nya dari si JJ Redick tadi ini sih. Offense-nya juga nggak sebagus itu sih. Offense-nya banyak ISO sih. Lu bisa liatin big three-nya mereka ganti-gantian ISO. Tapi memang pemain-pemain lainnya juga nggak gitu bantu sih offensively sih. Walaupun 19 assist Lakers hari ini, tapi kalau lu nonton game-nya lu bisa lihat sih. Mostly it was ISO. Jadi ball movement-nya sangat kurang. Itu juga pasti akan diperbaiki nanti ini sama si JJ Redick. LeBron kelihatannya masih 75%. I think ini masih timnya LeBron. Kalau LeBronnya sehat bisa 100%. On offense, on defense. Itu kayaknya Lakers baru tuh bisa menang lagi sih. LeBron tadi 24 poin. Austin Reeves 18 poin. Luka jadi top scorer dengan 32 poin, 8 rebound dan juga 7 assist. Nggak tahu sih, kalau menurut gue kayaknya ingin istirahatin LeBron sama Luka maybe. Beberapa game ke depan ini mungkin baru main lagi sisa 4 atau 5 game mungkin baru nanti mencari ritmenya lagi untuk babak playoff. Tapi kekurangan big man nih sekarang udah mulai berasa sih. Sekarang ini udah mulai berasa untuk Lakers. Jadi gimana guys? Apa yang terjadi dengan Lakers guys? Let me know in the comment section below menurut kalian apa. Gue penasaran juga, gue pengen denger juga sih pendapat kalian. Tapi ya Lakers
masih road trip sih. Masih road trip. Semoga mereka kan sehat-sehat aja dan juga semoga bisa mendapatkan kemenangan biar timeout rame nih guys. Kalau nggak timeoutnya takutnya nggak nyampe 10.000 views lagi nih kalau Lakers kalah-kalah terus apa juga Golden State lagi besok nggak tahu sih, semoga besok Golden State menang lawan Miami lah biar kita bisa bahas besok di timeout. Ngomongin Lakers, mantan pemain Lakers yang di-trade sama Luka Doncic, Anthony Davis hari ini kembali untuk Dallas Mavericks. Dallas hari ini mengalahkan Brooklyn Nets 120-101. AD main 26 menit dan juga mencetak 12 poin, 6 rebound, serta 3 assist. Ini game pertamanya AD sejak debutnya bersama Dallas Februari 8 lalu saat melawan Houston Rockets. Kaget sih gue AD balik sih, walaupun memang AD udah mengeluarkan statement bahwa dia pengen coba balik untuk bisa mungkin bawa Dallas ke posisi ke-10 lagi. Tapi akhirnya Dallas ada big man guys. Ya ada big man lah, lumayan lah, walaupun memang AD masih rusty. Tapi di lapangan ya tetap lah bikin teman-temannya makin pede dan juga dia masih tetap impact-nya oke banget sih. Tadi defensively, tapi malah Najee Marshall kayak top scorer hari ini dengan 22 poin untuk Dallas Mavericks. Gua nggak yakin sih tapi AD akan main terus ya. Gua nggak tahu next game dia akan main lagi atau enggak, tapi yang pasti ada minute restriction dari si Jason Kidd juga. Kita lihat sih, gue pengennya Dallas masuk sih play-in tournament. Gue malah pengennya Sacramento yang keluar sih. Jadi kayak akan seru tuh kalau play-in tournamentnya Dallas, Phoenix, Clippers, Minnesota. Itu nggak akan ketebak sih. Itu susah sih ketebak siapa kira-kira yang bisa dapetin seed 7 dan seed 8 nanti ini. Itu akan pecah banget sih kalau play-in tournamentnya West seperti itu sih. Jadi kita tunggulah gimana nanti Anthony Davis apakah bisa main terus di last 10 game Dallas atau tidak. Dan hari ini pasti baik banget nih nonton time out mau dengerin reaksi gue nih tentang Clippers yang di-swap sama OKC season ini. Gue baru baca lagi tadi 4-0 guys. Clippers gue dibantai 4-0 sama OKC, paling juga nggak ada Jalen Williams lagi. Ya kemarin Thunder menang 103-101 di Intuit Dome. Ya nggak usah panik lah guys, ini adalah psikologi guys, namanya ini psychology battle. Kita mau kasih mereka pemikiran biar mereka pikir, oh iya kita kalahin mereka di regular season 4-0, masa nggak bisa ngalahin in 7 game series ya. Biar kita kasih PD dulu, biar mereka overconfident nanti itu di babak playoff. Ini masih regular season guys, masih regular season, belum babak playoff guys. Ingat itu ya guys. Shake main 26 poin, Aaron Wiggins 19 points, Alex Caruso obviously solid juga dengan 14 poin dan juga 3 poin terakhir ya. Go ahead 3 poin untuk bisa mengalahkan Clippers. Oke sih on the roll though, tanpa Jalen Williams kalau nggak salah mereka lagi menang 6 kali secara beruntun. Tenang guys, gue masih 1000% guys. Gue masih 1000% yakin bahwa Clippers gue kalau Kawhi sehat, Harden sehat, bakal tetap lolos guys. Nanti kalau ketemunya OKC in the first round. There's no way lah mereka bisa tandingin Kawhi, Norman Powell, Zubac, Harden. Man. Ini pengalaman playoff-nya udah terlalu banyak guys. Pengalaman playoff-nya 4 pemain ini, itu udah ngalahin satu tim OKC, gue yakin guys. Jadi, aman aja guys. Aman aja. Gue masih pede bakal lah ntar kalau OKC ketemu Clippers gue di babak pertama. Oke, gue akan kasih lagi hype tentang Chicago Bulls ya guys. Gila Chicago Bulls hari ini menang game ke-8 dari 10 pertandingan terakhir mereka. Mereka hari ini mengalahkan Denver Nuggets 129-119 on the road. Pas banget ini. Mereka panasnya di mana mereka masih ada kesempatan untuk kejar Orlando Magic untuk posisi 8. Sama-sama menyisakan 10 game. Kayaknya kalau Chicago hot terus kayak mereka bisa sih posisi 8 nanti ini sih. And Kobe White nggak ada obat guys. Kobe White gila sih. Kobe White hari ini drop 37 points, 37 poin di mana dia mencetak 23 poinnya di babak pertama. Kobe udah nyetak 35 plus poin dalam 3 game terakhir ini. That footwork is crazy though, that highlight. Gila muter-muter harus dapat layup. Man, that is a sick move though from Kobe White. Gue gak tau kenapa gue hype aja sih, seneng aja ngeliat si Kobe White ini main sih. Partner backcourtnya juga lagi hot ya, si Josh Giddey. 26 poin, 8 rebound dan juga 9 assist. Josh Giddey sejak All-Star Game sih, sejak All-Star Break itu dia nanjak banget sih trennya permainannya sih, kayak menemukan sesuatu sih. Jadi akhirnya ya good decision sih untuk dia pindah dari OKC ke Chicago Bulls. Dapat opportunity yang luar biasa banget sih untuk nunjukin permainannya dia sekarang ini. Tapi Dalen Terry juga tiba-tiba step up gini di Chicago Bulls ya. Tiba-tiba udah mulai kayak menemukan role-nya juga bersama Bulls. Definitely better than Patrick Williams.
definitely sekarang ini menurut gue. Tadi di kuarter keempat juga dia tuh yang bikin kasih momentum tuh. Dia full court press si Jamal Murray. Intensity-nya juga kayak nular banget sih. Intensity-nya dia tuh nular banget ke para pemain-pemain Bulls lainnya. Dan pastinya udah nggak liability lah dalam offense. Dia kayak udah latihan nembak nih. Kayak udah latihan nembak ini si Dalen Terry sih. Dimana dia 4 dari 4 tadi. 3 poinnya juga selesai dengan 14 poin. Dia tuh nggak bisa nembak 3 point sama sekali sih. Gue juga nonton dia tuh di The Crossover nggak bisa nembak sih. Selalu cuma di drive-in doang sama dia. Used to be broke though. His shot used to be really broke sih menurut gue. And I wish Lonzo is playing though with this team. Karena kalau Lonzo main with this team, I think it's gonna be much more fun, man. Dia juga pasti bisa provide banyak banget sih untuk Chicago Bulls. Tapi tadi yang provide banyak juga adalah Jalen Smith ya. Jalen Smith jago juga ya. Off the bench tadi 14 poin dan juga 9 rebound. Big win for the Bulls walaupun memang Nuggets masih tanpa Nikola Jokic. Tapi Bulls sekarang ini sih confident level lagi off the chart sih dari timnya Billy Donovan. Mereka bisa lah ngalahin Atlanta Hawks, bisa lah kayak feeling gue bisa sih nih kayak ngalahin Atlanta Hawks nanti kalau di play-in tournament. Russell Westbrook tuh hari ini tapi naik ke posisi 20 untuk all time scoring in regular season. Tadi nembak 3 point dari logo, gila tuh jauh banget 3 pointnya itu untuk bisa melewati rekor scoring dari Kevin Garnett. Russ tadi selesai dengan double-double 14 poin dan juga 10 rebound. Gue sih tadi cuma seneng aja lihat si DeAndre Jordan sih. Vintage DeAndre Jordan, man. Statsnya oke banget, man. 10 poin, 17 rebound, dan juga 7 assist. Gila ya. DeAndre itu kalau masih dikasih kesempatan main, masih jago sih. Gila, gue udah lama banget sih jujur nggak lihat DeAndre main sih. So, tadi gue pas lihat itu seneng banget lihat highlightsnya sih. Keren-keren, DeAndre Jordan. So, next kita akan bahas tentang Jason Tatum, man. I hope he's going to be okay. Tatum tadi sprain his ankle setelah mendarat di kakinya Domantas Sabonis saat lagi nembak 3-point shot. At first gue lihat tadi, it looks really bad, man. Gue gak pernah lihat si Jason Tatum teriak sampai segitunya sih. Gue belum pernah, man. Ini pertama kali gue ngelihat Tatum tuh apa susah banget tadi berdiri lagi dan juga kesakitan sampai begitu. Tapi untungnya tadi masih bisa jalan lagi dan juga pastinya bisa nembak free throw untuk Boston Celtics. Setelah cedera pun juga dapat Chant MVP, man. Dapat Chant MVP di Golden One Center. Setelah itu juga si Sabonis mendapatkan flagrant one dan dia juga pun minta maaf ya setelah pertandingan. JT tapi tetap top scorernya untuk Celtics dengan 25 poin, 7 rebound, 8 assist in 26 minutes. Tadi di babak pertama juga dia nyoba gerakan baru tuh, 3 point satu kaki guys. 3 point satu kaki kayak itu bisa dipakai tuh kayak ntar pas lagi di babak playoff ya sama si Jason Tatum. Tapi kita belum ada update-nya sih, dia akan out berapa lama. Tapi kok gue rasa sih sekarang Celtics sudah posisinya lumayan aman ya, udah posisi lumayan aman setelah mengalahkan Sacramento Kings juga tadi kan 113-95. Kayaknya mereka harusnya nggak perlu ngotot-ngotot banget sih untuk bisa menyelesaikan regular season ini. Jadi gue rasa sih akan mengistirahatkan si Jason Tatum sih. Maybe sampai 2 game sebelum playoff nanti mungkin baru bermain lagi. Harusnya sih cuma sprain ankle aja sih. Jadi hopefully he'll be good to go very soon. Celtics tadi menang gara-gara mereka 19 kali 3 point sih. Gokil sih 19 kali 3 point, man. On fire juga sih tadi Celtics ini. And Peyton Pritchard tadi 22 point off the bench. Selain itu kayak nggak salah selang 30 menit ya. Selang 30 menit dari cederanya Tatum, itu tadi Juju Watkins, man. Unfortunately mengalami ACL ya. Juju Watkins ini jagoan gue nih. This is a very big loss ya untuk USC. And of course juga women's basketball in general. Karena ya banyak lah yang ngefans sama Juju Watkins, semua juga excited banget untuk lihat Juju selama turnamen ini. Gue juga berharap bahwa USC bisa jadi national champion, man, tahun ini. Heartbreaking banget sih, heartbreaking banget injury ini. Just sucks. Apalagi kemarin juga baru viral ya, dia sama Jaden Daniels. Dia itu apa ya, quarterbacknya Washington Redskins, if I'm not wrong. Bahkan lagi PDKT mereka, kemarin lagi PDKT terus viral diomongin lah pokoknya semua media. Tapi itu kan ada dua big stars in sports di Amerika. But Juju Watkins, man, tadi gue mikir juga mungkin dia mau ke WNBA mungkin after the season, tapi kayaknya kalau ada kayak gini sih dia masih sophomore. Maybe she's going back. Maybe she's going back to school sih next year untuk bisa mungkin kasih 1 season lagi untuk si USC. Tapi susah juga ya kalau cederanya pas turnamen gini ACL. Kalau 1 tahun, she will be back during the tournament again sih. So, we'll see nanti kalau ada update-nya dari Juju Watkins, buat heartbreaking sih. Heartbreaking news banget sih. And terakhir yang gak heartbreaking nih dari alma mater, teman alma mater Juju nih, yaitu Bronny James.
Dia mencetak career high 39 poin di G League tadi untuk bawa South Bay Lakers menang. He was a dog though tadi ini. Agresif banget attacking the basket, attacking the rim. Dan kalau lu lihat highlights ya, lu bisa lihat ada beberapa move mungkin tuh yang mirip-mirip sama move-nya Luka Doncic sih. Jadi kayak Brown ini belajar sih. Kayak di latihan Lakers tuh dia nyuri-nyuri ilmunya Luka Doncic sih dan juga papanya sih, karena kelihatan sih ada beberapa gerakan yang mirip banget. Kalau Brownie bisa konsisten kayak gini di G League harusnya sih bisa sih nanti. At least next year lah, at least next season tuh Brownie kayak bisa sih jadi regular rotation sih nantinya di Lakers. Karena nggak semua pemain bisa drop 39 points di G League. So I think Brownie is a legit baller, man. Ya pastinya ntar kan kita harus nggak boleh lupa Brownie 1 tahun lalu ya. 1 tahun lalu kan baru mengalami masalah jantung ya di lapangan. Jadi ini masih 1 tahun nih, 1 tahun dari masalah jantungnya. So give him time, man. Give him time. He'll be okay, man. I'm a big supporter of Brownie, guys. So ya, itu sih berita-berita dari timeout hari ini gue mau bahas. Walaupun maaf banget gue nggak sempat bahas Indiana Minnesota. I know Indiana pick up a big win today. Sekarang kita pindah ke comment of the day. Comment of the day datangin dari Din Zaverius Sinabariba. Mungkin bagi yang baru ngikutin NBA pasti ngira Draymond Green best 3-point shooter. Bisa jadi sih, karena kemarin kan Draymond habis berapa? 14 3-point shot, 3-point attempt ya. Jadi ya itu kenapa gue juga mungkin kalau baru ngikutin NBA kemarin, gila orang jago juga nih 3-point Draymond Green. Tapi ya semoga Draymond besok lawan Miami nggak ngada-ngada lah 3-point banyak lah ya. Thank you so much though, Din Zaverius Sinabariba untuk komentarnya. Prediksi besok feeling gue tapi Miami ngalahin Warriors sih. Feeling gue besok Miami ngalahin Warriors karena kemarin Andrew Wiggins abis on fire banget, 42 poin untuk bisa snap 10 game losing streak dari Miami Heat. So, kayaknya dia gak mau kalah sih sama Jimmy Butler sih dan juga sama mantan timnya sih. Gue punya feeling besok Miami guys, I think tomorrow Miami akan ngalahin Warriors. Jadi itu aja sih guys untuk timeoutnya hari ini. Aduh semoga masih rame ya, semoga masih rame deh yang nonton karena takut banget gue pada nonton bola. Semoga ntar pada nonton pas lagi sahur lah ya, pas lagi sahur pada nonton timeout, kayaknya itu adalah rutinitasnya selama puasa ini. So once again thank you so much guys for always supporting timeout. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.